Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk membahas materi matematika. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Tolong disiapkan bukunya dan UKBM-nya. Kali ini kita membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomium yang mempunyai pangkat terdiri, pangkat 2. Di sini dimisalkan A, B, dan C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Maka fungsi kuadrat itu ditulis seperti ini: fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dinamakan fungsi kuadrat dalam peubahnya x, ya, peubahnya x, maka fungsi ini disebut fungsi kuadrat. Contoh-contoh fungsi kuadrat seperti ini. Nah, ini pangkat tertingginya 2, itu disebut fungsi kuadrat. Sedangkan koefisien-koefisiennya adalah koefisien dari x kuadrat itu a, koefisien dari x adalah b, terus konstantanya adalah c. Setelah itu, bagaimana tentang sketsa grafik fungsi kuadrat? Jika sketsa fungsi kuadrat grafiknya di sketsa itu kita lihat titik potongnya dengan sumbu x. Perhatikan di sini titik potong dengan sumbu x. Jika dia memotong sumbu x di 2 titik, maka ini pastilah d-nya lebih dari 0. D itu diskriminan, yaitu b kuadrat min 4 ac. Jadi ini lebih dari 0 karena memotong 2 titik ini. Nah, ini. Terus ini menghadap ke atas, berarti ini a-nya lebih dari 0. Ini menghadap ke atas semua, ini a-nya lebih dari 0. Ulang lagi, ini a-nya lebih dari 0 ya. Kalau menghadap ke bawah itu a-nya kurang dari 0. Memotong sumbu x di 2 titik itu berarti d-nya lebih dari 0. Jika menyinggung sumbu x, d-nya sama dengan 0. Jika tidak memotong, d-nya kurang dari 0. Nah, kalau a-nya lebih dari 0, kan menghadap ke atas tadi, berarti ini disebut definite. Nilainya selalu positif, definite positif. Jadi definite positif itu d-nya lebih dari 0, a-nya lebih dari 0. Sedangkan ini definite negatif, nilainya selalu negatif untuk semua x. Ini disebut definite negatif. Jadi kalau definite negatif itu d-nya kurang dari 0, a-nya juga kurang dari 0, menghadap ke bawah karena ya. Sekarang kita lihat sketsa grafik dengan titik potong sumbu y. Jadi kalau melihat titik potong dengan sumbu y itu kita lihat c-nya. Jika c-nya lebih dari 0, maka titik potongnya berada di atas sumbu utama atau di atas titik awal, titik asal ini ya, 0,0 di atasnya. Kalau sama dengan 0, c-nya sama dengan 0, maka tepat di titik pusatnya atau titik asalnya. Jika kurang dari 0, di bawah titik asal, itu dilihat dari titik potong dengan sumbu y-nya, dilihat dari c-nya. Kalau menghadap, ingat ya, menghadap ke atas a-nya lebih dari 0, memotong di 2 titik, berarti d-nya lebih dari 0. D, jadi kalau menghadap ke atas itu lihatan a-nya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Itu ya, ciri-cirinya, sketsanya ini. Sekarang titik puncaknya. Titik puncak atau titik balik dan persamaan sumbu simetrinya. Ingat titik puncak kayak yang tadi itu ya. Yang ini titik puncak ini namanya titik puncak. Di sini titik puncaknya, ini titik puncaknya. Nah, lihat di sini masalah titik puncak ya. Sumbu simetri nanti itu
garis yang memotong kurva ini menjadi 2 itu sungguh simetri. Kita lanjutkan titik puncak parabola ini, Y sama dengan ya, parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini mempunyai titik puncak di titik baliknya, yaitu titik puncak atau titik baliknya. Rumusnya min B per 2A. Min B per 2A ini sungguh simetri. Terus min D per 4A. Ini ordinatnya, nilainya, nilai puncaknya. Di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi jika dilihat dengan nilai A-nya tadi, kalau A-nya lebih dari 0 kan dia menghadap ke atas kurvanya. Berarti dia mempunyai titik balik minimum. Karena kurva terbuka ke atas. Tapi jika A-nya kurang dari 0, dia mempunyai titik balik. Titik baliknya maksimum. Dan parabola menghadap ke bawah. Sedangkan sumbu simetri parabola yaitu rumusnya min B per 2A. Itu untuk titik puncak atau titik balik bersama dan persamaan sumbu simetri ini, persamaan sumbu simetrinya. Sekarang cara menggambar grafik. Ya, cara menggambar atau mensketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama, kamu harus tentukan tipotnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Tipot dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Langkah yang kedua, tentukan titik puncak atau titik balik serta persamaan sumbu simetrinya tadi. Otomatis ya, kalau mencari titik puncak, aksisnya itu sebagai sumbu simetri, ordinatnya sebagai nilai puncak nantinya. Nah, setelah langkah 1 dan langkah 2 didapat, kamu boleh menggambarnya. Hubungkan titik-titik itu. Jika nanti titik potong dengan sumbu X-nya enggak ada, berarti kamu harus menggunakan titik bantu untuk membuat parabola ini semakin mulus ya. Itu nanti titik-titik itu yang akan membuat kalian menggambarnya. Terus sekarang membentuk fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu bisa kita buat jika kita mempunyai titik-titik di situ. Jika yang diketahui tipotnya, titik potong dengan sumbu X, maka rumus dari fungsi kuadrat kita buat fx sama dengan A kali X min X1 ya, X1 dikalikan X min X2. X1 itu titik potong dengan sumbu X yang pertama di X ya, di X1 dan X2 itu dimasukkan di sini. Melalui suatu titik tertentu itu nanti titik tertentu misalnya X, Y, maka nanti kita masukkan di sini X dan Y-nya ini. Ketemulah nilai A-nya itu ya. Jika diketahui titik singgungnya, maka persamaan itu bisa kita cari dengan rumus ini. Y sama dengan A dikalikan X min X1 dikuadratkan. Ini X1 ini merupakan titik singgungnya tadi. Di sumbu X-nya ya, dengan sumbu X. Terus jika melalui titik puncak, diketahui titik puncaknya, maka rumusnya menjadi Y sama dengan atau Fx sama dengan A dikalikan X min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Bukan ini ya, Y puncak ini. Y puncak. Jika melalui 3 titik, maka kita masukkan di sini X-nya, X1-nya nanti kita punya 3 persamaan. Nah, kita cari A, B, dan C-nya dengan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi itu cara-caranya membentuk fungsi kuadrat jika diketahui unsur-unsur yang 4 tadi kita sebutkan ya. Itu caranya menyusun fungsi kuadrat. Sekarang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, tadi kan fungsi kuadrat. Kalau Y-nya itu sama dengan 0, maka itu namanya persamaan kuadrat. Untuk apa tadi persamaan kuadrat? Kalau Y-nya sama dengan 0. Di situ kalau Y-nya sama dengan 0 berarti memotong sumbu X. Untuk mencari
titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya harus 0. Maka kita akan menjumpai persamaan kuadrat. Nah, di sini untuk persamaan kuadrat di sini ya. Untuk persamaan kuadrat dalam perubahannya X ini dalam persamaan kuadrat ini adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah suku tetapan atau suku konstan gitu ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 4 cara. Kita bahas satu-satu ya, yaitu dengan memfaktorkan. Ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Dengan memfaktorkan itu kita akan lihat selanjutnya ya, gimana cara memfaktorkan. Nah, ini. Jadi kita itu memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kita faktorkan AX kuadrat plus BX plus C ditentukan oleh, jadi memfaktorkan menjadi AX plus P dikalikan AX plus Q dibagi A sama dengan 0. Tuh ya. Dimana P kali Q nih ya, ini kan ada P kali Q, maka P kali Q itu harus sama dengan AC, A kali C. Sedangkan P ditambah Q harus memenuhi ini, B sama dengan D. Kita masukkan ke sini. Itu caranya. Coba kita lihat contohnya ya. Kita contoh dari ini. Nah, ini cara memfaktorkan. Contohnya. Nah, ini ya. Contohnya ini. Saya pakai contoh 3x kuadrat min 10x min 8 sama dengan 0. Maka A-nya di sini 3, B-nya min 10, C-nya min 8. Jadi kita akan buat seperti ini. Nah, ini kita tulis 3x plus 2 dikalikan 3x min 12 dibagi 3. Nah, didapat seperti ini. Nah, ini 3x min 12, 3-nya kita keluarkan. 3x min 4, 3 dibagi 3, 1 ya. Jadi hasilnya 3x plus 2. X min 4 sama dengan 0. Ini hasilnya. Ingat, kita sebelum masuk ke sini tadi sudah ini, dimana P kali Q sama dengan AC, P kali Q sama dengan min 24. Kita pilih faktor dari min 24 ini nanti yang hasilnya harus min 24 jika dikalikan hasilnya min 24, jika ditambah hasilnya min 10. Kita dapatlah P sama dengan min 12, Q sama dengan 2. Itu cara memfaktorkan. Langkah selanjutnya kita bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat itu dengan cara ini ya, belum selesai. Ini untuk mencari X-nya ini, insya Allah kamu sudah paham. Kita ulang lagi, ini 3x plus 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0 gitu ya. Ini sudah bisa. Lalu nah, kita menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Ini ya. Untuk menyelesaikan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan cara melengkapi kuadrat ini, kamu harus melakukan langkah yang pertama, pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Langkah yang kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien suku min X kuadrat. Bagi kedua ruas dengan koefisien suku X kuadratnya. Ini misalnya bagi dengan A ya. Ini bagi kedua ruas tadi kan yang langkah pertama pindah C ke ruas kanan. Langkah yang kedua bagi koefisiennya dengan A. Bagi semua ruas kedua ruas itu dengan koefisiennya X kuadrat, yaitu A. Ya, langkah yang ketiga, hitunglah setelah tadi didapat langkah 1 dan 2, hitunglah setengah kali B per A tadi dikuadratkan dan hasilnya dijumlahkan kepada kedua ruas. Setelah itu faktorkan. Setelah difaktorkan, sederhanakan ruas kanannya itu ya. Kita akan menemukan hasilnya. Contoh, ini contohnya
Ada soal tentukan ini, selesaikan min 3x kuadrat plus 1 sama dengan 4x dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kita buat persamaan itu menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk ini ya, bentuk bakunya, bentuk standarnya yaitu min 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Sehingga ini kita dapat ini ya. Langkah yang pertama kita pindahkan ini C tadi 1 ini ke ruas kanan. Setelah itu kita bagi dengan min 3. Ini koefisien dari x kuadrat kan min 3, maka semua dibagi dengan min 3, maka hasilnya ini x kuadrat plus 4/3. Langkah selanjutnya kita tambahkan dari ini 4/3 ini ya. Setengah dari 4/3 kita kuadratkan. Setengah dari 4/3 kita kuadratkan. Kita dapat 4/9. Jadi sepertiga juga kita tambahi 4/9. Langkah selanjutnya, nah 4/9 itu kan sama dengan 2/3 dikuadratkan. Maka yang masuk ini x plus 2/3 dikuadratkan. Ini kita jumlahkan. Seperti ini. Caranya bisa dapat 7/9. Kamu pikirkan sendiri dari mana 7/9 itu ya. Insya Allah bisa. Dengan sepertiga ditambah 4/9 sama dengan 7/9 begitu. Langkah selanjutnya kita carilah ini, karena ini kuadrat. Nah, kita cari, mau mencari x, maka 7/9 ini kita akarnya ya, kita akar. Nanti hasilnya itu plus minus akar 7/9. Jadi x plus 2/3 itu sama dengan akar 7/9 atau x plus 2/3 itu sama dengan min 7/9. Ini langkah-langkah yang tadi itu asal usul kita bisa mencari rumus, pakai rumus mencari akar ya, yaitu sering dikenal dengan rumus ABC itu ya. Kita akan dapat seperti ini untuk melengkapi kuadrat sempurna. Jadi penyelesaiannya adalah untuk selanjutnya menentukan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini kita dapat rumus ABC ini dari melengkapi kuadrat sempurna tadi. Kalau kita uraikan itu akan dapat rumus seperti ini. Nanti kita bahas ya, kalau yang ingin tahu kita bahas pada pertemuan langsung nanti ya, secara offline nanti kita bahas ini. Sekarang contohnya, jika ada persamaan seperti ini, selesaikan persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Terkenalnya rumus ABC ya. Ini x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0, A sama dengan 1, nah B nya sama dengan min 4, C nya sama dengan min 12. Maka kita dapat seperti ini. Tinggal masukkan aja. Ini dimasukkan dapat ini. Setelah itu kita proses ini ya. Ini harusnya ke bawah ini. Jadi karena PowerPoint-nya nanti tidak cukup ini, biar mengirik halaman ini. Setelah itu diskriminan itu D yang tadi saya sebutkan, D-nya B kuadrat min 4AC ini, B kuadrat min 4AC, D-nya itu apa sih diskriminan ini? Nah, diskriminan ini 1, jika D lebih dari 0 maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berlainan. Ya, untuk ini persamaan kuadrat x kuadrat plus dx plus c sama dengan 0 dengan nilai diskriminan-nya D berlainan. Jika D berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional. Jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang sama atau akar kembar. Nah, kalau akar kembar tadi, pada fungsi kuadratnya dia akan menyinggung sumbu E. Tapi kalau berbicara pada persamaan kuadrat, dia mempunyai akar real yang kembar. X1 dan X2-nya sama.
Jika D-nya kurang dari 0, maka dia mempunyai akar imajiner atau tidak mempunyai akar. Karena D-nya kurang dari 0, maka akar D menjadi akar min nanti ya, D-nya karena negatif. Itu untuk dilihat dari diskriminannya persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita melihat jumlah. Kadang soal itu tentukan hasil jumlah akar-akar dari persamaan ini. Nah, kamu nggak usah pusing-pusing, kita mencari, lihat saja persamaan kuadratnya ini. Setelah itu ditanya jumlah kedua akar, ya tinggal ini, x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Bangkan b-nya ini, a-nya ini, tinggal min b per a. Dan hasil kali kedua akar berarti x1 kali x2 sama dengan c per a. Gitu. Jadi kalau mau agak panjang, nggak keren lah, matematika nggak panjang gitu ya. Ini pakai ini, cari x1-nya dengan cara ini, nanti ketemu x1 dan x2-nya, ketemu ini. Tapi itu sama saja dengan ini. Tidak harus panjang, yang penting benar dan paham. Setelah itu menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat itu bisa memakai faktor, bisa memakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kita akan dapat ini persamaan kuadratnya. Ini lagi dulu menyusun persamaan kuadrat dengan memakai faktornya ya. Nanti itu berarti akar-akarnya x ini nanti ya. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Ini sudah dibahas mungkin di SMP ya. Ini pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat sudah kita bahas kemarin di materi sistem pertidaksamaan linear, pertidaksamaan dua variabel ya, linear dan kuadrat. Ini sudah kita bahas. Nah, bentuk baku dari pertidaksamaan kuadrat itu ini ada 4 macam. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Caranya dengan sketsa grafik, dengan garis bilangan. Boleh cara mana saja yang kamu pakai. Insya Allah kamu sudah paham. Nah, jadi kita bisa dengan sketsa grafik ini ya. Di sini. Jika ini contohnya y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3, berarti bisa kita faktorkan titik potongnya 1 dan 3. Nah, ini di bawah sumbu x ini berarti nanti tandanya negatif, ini positif, dia akan turun, ini kan positif ya, dari min 1 dan 3. Kita lihat nanti dengan grafik langkahnya seperti itu, dengan analisa parabola namanya ya. Ini berdasarkan sketsa itu maka kita akan mendapatkan selang-selangnya, positif apa negatif ini. Ini berarti naik, berarti positif. Ini turun, berarti negatif, ini positif. Begitu. Ini kalau pakai selang, ini penyelesaian pertidaksamaan dengan menggunakan garis bilangan ya. Kita ambil. Ini contohnya yang tadi. Nah, carilah nilai x, maka kita buat sama dengan dulu. N pembuat nolnya x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, ketemulah x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Kita masukkan ke selangnya. Ini selangnya tidak penuh ya. Ini noktanya tidak penuh karena ini tidak ada sama dengannya. Setelah itu kita cek daerah. Cek daerah kita ambil 0 misalnya. Kita masukkan ke sini. Hasilnya positif. Maka di daerah ini di kirinya 1 ini semuanya angkanya hasilnya positif. Di antara 1 dan 3 hasilnya negatif. Di kanannya 3 hasilnya positif. Nah, soal minta apa? Karena soalnya minta kurang dari, berarti minta daerah negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih dari 1 dan x kurang dari 3. Gitu. Ini nilai ujinya ya, kita ambil uji 0 dan 4 tadi. Itu cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Kesuksesan itu akan tercapai dengan 1% bakat
atau bahkan tidak ada bakatnya, tidak mungkin ya. 1% bakat dan 99% keringat. Jadi kita harus berusaha sampai berkeringat-keringat ya, berusaha terus, belajar terus. Nah, jangan lupa dengan doa. Selamat berjuang untuk meraih cita-cita. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.